Iya. Main TikTok nggak sih? Main dong. Ada akun berarti ya? Ada. Kalau Marsal ada akun juga. Ada juga. Biasanya Marsal ngapain di TikTok? Joget-joget kah? Enggak dong. Enggak dong. Ih, pinggang kayu nih. Nggak bisa joget. Berarti untuk kali ini kita satu tim dong. Oke, sama, tas dulu. Halo guys, welcome to Sharing Podcast. Bersama saya Marslinda. Dan saya Safira. Oke teman-teman, kali ini pembahasan kita tentang sosial media. Tapi untuk teman-teman yang ada di rumah tetap jaga protokol kesehatan. Seperti memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mengurangi kegiatan di luar ruangan. Oke, kembali lagi ke topik kita nih Safira. Apa tuh? Sebelum kita membahas ke sosial media, aku mau tanya deh tentang weekend kamu. Kenapa? Apa sih biasanya yang kamu lakuin selama weekend gitu? Biasanya kalau weekend kayak gini aku tidur. Wah, tidur ya? Tidur ya. Terus paling scroll TikTok, bantu mama gitu. Gitu aja sih. Karena kan semua aktivitas belum bisa keluar rumah. Harus tetap di rumah kan. Oh iya, tapi kan maksudnya tapi kan nggak harus tidur sih. Iya sih. Bermain seperti mungkin ke mall. Sekarang kan udah nggak seketat dulu kali ya. Tapi karena aku anaknya mageran banget gitu ya, untuk ke mall tuh harus jauh nih di planning, harus buat jadwal gitu. Oh, nggak bisa gitu loh. Biasanya anak muda ini kalau misalnya mereka planning, adanya nanti cuma wacana doang, nggak jadi-jadi. Seringnya sih gitu. Kalau Marcel biasanya kalau weekend ngapain? Kalau misalnya ada yang ngajak pergi sih, tapi kalau misalnya mau pergi sendiri enggak. Oh, biasanya pergi sama siapa? Ya kan sekarang nih Ada doi kayaknya nih guys. Kalau misalnya diajak ya pergi gitu. Tapi bener Marcel ada doi nih? Ada. Wih. Oke. Kalau misalnya weekend sih aku lebih suka kayak pergi keluar, entah itu paginya San Mori gitu. Jalan atau misalnya pergi ke taman gitu. Walaupun weekend tetap produktif ya. Beda banget nih kita. Kalau misalnya sempat ya berenang gitu kan, kayak mengisi waktu-waktu kosong gitu. Kenapa Safira kayak lebih milih ke tiduran aja, lebih di rumah? Nggak tahu ya kenapa. Aku suka tidur sih mungkin anaknya. Oh iya. Lebih mageran mungkin. Oh mungkin karena seminggu, maksudnya selama hari produktif gitu kan, kamu udah capek sekolah, jadi ini milihnya untuk tidur gitu. Iya betul, ya itu salah satu alasan sih. Oke. Kamu pernah nggak sih pergi-pergi main gitu? Pernah, sering juga. Pergi main sama keluarga atau sama bestie? Biasanya sih sama bestie ya, sama keluarga juga. Berarti selama kamu pergi tuh kamu mau nggak sih ngepost kegiatan kamu tuh di akun sosial media kamu? Kalau aku sih ngepost, biasanya repost punya temen. Tapi kalau ngepost yang nge-tag teman-teman gitu aku jarang. Biasanya aku yang repostin gitu. Kalau Marsha, kalau jalan-jalan gitu sama doi suka upload nggak sih ke sosial media? Suka dong. Suka dong. Siapa sih yang nggak suka dipublish? Buat yang jomblo iri aja nih. Ya karena kan kita ngerasa itu hal yang menurut kita patut gitu loh diabadikan. Jadi kita nge-share ke akun sosial media kita, nanti kita bisa lihat itu di arsip. Jadi kayak ciptakan kenangan gitu loh. Mantep banget. Oke Safira, biasanya kamu ngepost tuh di sosial media apa aja sih? Sebelumnya aku mau nanya deh, kamu sosial media gunainnya apa aja? Biasanya sosial media tuh aku pernah untuk jualan. Terus biasanya tuh ya komunikasi biasa, itu aja sih aku ngepost. Oke, aku mau nanya, sosial media yang kamu pakai itu Instagram kah, Facebook kah, TikTok kah, atau Twitter? Kalau untuk sekarang aku udah nggak main Facebook, aku lebih ke Instagram, TikTok, Twitter, sama WA. Oke, aku nangkep nih dari kata kamu tadi, kamu gunain sosial media untuk ngasilin cuan. Iya dong. Boleh nih kita share pengalaman ke teman-teman. Kamu pakainya apa kemarin tuh untuk jualan? Waktu itu untuk jualan tuh aku
ada teman dari SD. Jadi SD. dari SD tuh kami sering ngumpul, setiap tahunnya kami ngerayain ulang tahun persahabatan lah dari Oh, SD, anak-anak iya. alay gitu ya kan. Terus ngumpul terus nggak ada duit nih, masa ngabisin duit terus kan. Jadi Iya, kayak benar-benar. ada diskusi, motivasi untuk ada kayak menghasilkan ayo gitu. lah yuk jualan sama-sama. Temen aku yang si A bisa promosi, si B bisa nganter-nganterin, yang Iya. si C bisa buat ada yang kreatif gitu. Jadi dari Instagram kami post-post jualan, terus selama pandemi alhamdulillah cuannya ngalir sih. Oh iya. Biasanya kan orang jualan tuh kebanyakan dari Facebook ya, karena mungkin Facebook tuh kan dia kayak mengarahkan orang-orang yang ada di sekitar dia aja gitu yang jadi temennya. Iya. Jadi misalnya Safira orang Pekanbaru, ya fokusnya orang yang pasti disarankan itu orang Pekanbaru aja gitu. Jadi kayak kalau untuk jualan aku rasa sih kayak lebih banyak di Facebook kali ya. Oh, karena Marcel jualan di Facebook. Ya aku juga pernah jualan loh. Cari cuan juga ya. Random yang dijual. Ih, random. Kemarin tuh jualannya dari Facebook iya, dari WhatsApp juga iya. Terus cuannya ngalir dong. Ngalir. Iya, Mantap selama kelas banget. 11 kemarin tuh jualan sama kakak. Tapi sekarang karena udah fokus untuk sekolah jadi mungkin ditinggalin dulu deh. Iya, aku juga gitu. Ujung-ujungnya kayak sibuk masing-masing, apalagi kami beda sekolah semua kan. Jadi kayak satu udah sibuk sama ininya, satu juga udah sibuk. Jadi berhenti dulu deh all shopnya. Tapi yang penting bermanfaat ya. Kita bisa cari pengalaman juga Iya, ya kan. betul. Semisal nanti kita mau mendalami itu pun kita udah tahu ya. Iya. Konsep-konsep awalnya tuh gimana. Nggak Iya, betul blank banget. banget. Oke, menarik nih dari pembahasan kita tadi. Kan sekarang akun sosial media udah banyak nih. Ada yang masih tetap berjalan dari dulunya, ada yang berhenti, stuck gitu. Ingat gak sih era-era masa awal-awalnya sosial media itu mulai naik, mulai dari Facebook, entah mungkin dari tanggal 2000 berapa gitu, sampai sekarang menuju ke era yang kita tahu sekarang udah ada TikTok, udah ada Instagram, ada Twitter. Kalau aku Facebook juga dulu terus main jalan. Facebook juga, zaman-zaman alay. Ya kalau udah buka Facebook, astagfirullah bukan aku. Kalau Marcel gitu juga kan? Iya, tapi itu kece pada masanya loh Iya, teman-teman. itu kayak udah ngerasa keren banget gak sih kita? Iya, Astagfirullah, jadi malu kalau lihat-lihat lagi gitu. berarti dulu Safira awalnya bermain Facebook, Iya. kemudian beralih kemana lagi tuh? Habis itu beralih ke WA, langsung ke WA, WA. terus tuh Instagram, baru Twitter. Kalau Marcel punya Twitter? Enggak. Marcel pakainya Instagram. Iya, Instagram, WhatsApp, Facebook, tapi Facebook nggak terlalu aktif juga. Oke, kembali nih. Sekarang kan udah ada nih platform TikTok. Iya. Main TikTok nggak sih? Main dong. Ada akun berarti ya? Ada. Kalau Marcel ada akun juga. Ada juga. Biasanya Marcel ngapain di TikTok? Joget-joget kah? Enggak dong. Enggak dong. Ih, pinggang kayu nih. Nggak bisa joget. Berarti untuk kali ini kita satu tim dong. Oke, sama tas dulu. Aku nggak main, maksudnya gunain aplikasi TikTok bukan untuk itu sih. Untuk apa tuh? Ya paling untuk senang-senang aja. Apalagi kan di Aku TikTok sebagai sekarang, penikmat aja sih. Oh, di TikTok kan sekarang bukan hanya untuk joget-joget, kita Iya. bisa ngasilin cuan juga, bisa bener. ngasih edukasi buat teman-teman. Kalau Marcel tuh tim yang menikmati aja nih. Ya, aku sebagai tim penikmat. Aku bukan pembuat konten creator. Kalau Safira pernah nggak sih? Kalau aku buat konten di TikTok sih pernah. Nah, tapi yang karena aku edit sendiri, apa sendiri, lama-lama males. Oh Kayak, gitu. ya udahlah gitu. Tapi kenapa? Harusnya kan itu bisa ngasilin cuan loh. Kalau kamu konsisten, Iya, seharusnya gitu ya kan. iya, banyak followers nanti jadi selebgram. Iya, selebgram dong gua. Seleb TikTok juga. Iya. Kan bisa. lumayan tuh. Tapi karena aku sendiri terus kayak lama-lama sibuk juga, kayak udah buntu, idenya tuh udah buntu. Jadi kayak apa ya lagi kalau ngikutin orang terus ya bosan gitu kan. Kayak pengen punya apa sendiri, Iya, cuman masih konten bingung. sendiri Iya, gitu. cuman masih bingung pengen buat apa. Kalau Marcel ada nggak sih kepikiran buat konten-konten kayak gitu? Sebenarnya ada. Aku pernah juga buat konten di YouTube, teman-teman. Wih, mantap nih, langsung ke YouTube. Iya, kemarin tuh kontennya bertiga bareng kakak. Tapi kami berhenti. Gara apa tuh berhentinya? Gara mikirnya gini, aduh,
view-nya lama banget sih naik. Iya. Kalau di YouTube ya gitu. Lama kan. Tapi kalau di TikTok cepet loh Marcel. Iya memang bener. Yang bukan pengikut kita pun bisa aja ya kan, Iya. dari tag atau hashtagnya gitu. Iya. Heeh. Waktu di YouTube Marcel post-post apa, tentang apa, atau mukbang kah? Enggak, Apa aku tuh? lebih komedi. Oh kamu Edi. Komedi. Jadi Gimana tuh konsepnya? kami kayak buat cerita gitu kan. Jadi pokoknya dia intinya tuh komedi untuk menghibur aja gitu. Buat skenario Jadi gitu. Keanu dong. Awalnya buat gitu semangat sih, semangat pokoknya harus semangat, harus konsisten. Iya gitu. Pokoknya seminggu sekali harus 2 kali upload gitu. Tapi karena melihat view-nya yang awalnya memang naik view-nya gitu kan, semangat nih. Tapi makin lama kita ngepost tapi view-nya turun. Kalau Marcel tahu Nessie nggak yang di YouTube? Siapa? Yang cerita-cerita hantu gitu Nessie. Enggak, aku ngikutinya yang kartun aja sih, yang cerita scary gitu. Pertama dari cerita YouTube-nya, sekarang dia YouTuber. Ceritanya sama kayak Marcel. Jadi dia kontennya tuh ceritain hal-hal yang horor gitu. Tapi lama-lama udah berapa tahun kemudian sekarang penghasilannya udah besar banget. Iya sebenarnya Padahal awalnya tuh susah banget naikin viewers. konsisten aja sih sebenarnya Iya, kalau betul. misalnya mau buat konten gitu. Oke, Safira, kita balik lagi ke TikTok. Berapa sih followers kamu di TikTok? Malu banget. Biasanya kan kalau banyak followers, banyak viewers bisa dapetin endorse ya. Iya betul. Bisa dapat cuan juga. Kita Kita terkenal bisa juga. kita bisa diundang sama brand-brand Iya, ya kan. Kalau TikTok aku tuh kayak apa ya, bukan aib, cuman kayak kalau bisa teman-teman aku nggak tahu deh gitu, malu banget soalnya. Kalau Marcel gitu nggak? Ya aku kalau enggak paling video-video aku aja, foto gitu. Kalau kayak video aku tuh teman aku jangan sampai lihat gitu loh, kayak malu banget aku gitu. Padahal kan kalau misalnya teman-teman kita suka, dia bisa bantu share, kita bisa Iya. jadi snap TikTok ya kan. Cuman kenapa ya aku mikirnya tuh kayak orang lain aja deh, teman-teman aku nggak usah gitu. Takutnya Padahal- tuh diejek gitu, diejek. Padahal yang kita tahu sekarang di TikTok tuh kan banyak informasi yang bisa kita dapat. Ya, betul. Seperti hal-hal yang terjadi. Kayak kemarin kan ada tuh kecelakaan yang beruntun, tahu nggak sih yang pokoknya dia di lampu merah. Oh iya aku Nah, lihat itu aku tahu berita itu dari TikTok loh, Iya, teman-teman. aku juga banyak sih tahu berita dari TikTok. Iya, karena sekarang kan di kos jarang loh ya ada TV di kos. Jadi kita nggak mungkin juga dapatkan informasi itu dari TV. Ya dari sosial media yang kita gunakan aja gitu. Terus aku juga jadi tahu perkembangan apa-apa aja sih teknologi yang udah meluncur sekarang, atau kayak membahas tentang negara juga ada tuh di Iya, TikTok. betul. Nge-review film, nge-review barang, ngeracuni kita. Iya betul. TikTok tuh tempatnya racun banget nggak Iya sih? bener. Betul. Marcel pernah diracunin apa aja sih? Barang sih. Barang-barang apa tuh? Barang kalau misalnya mereka nge-review paling nanya Shopee-nya aja sih, karena aku pengguna Shopee gitu. Skincare gitu ya? Iya, skincare ya juga, baju, pokoknya fashion gitu deh. Parah sih emang TikTok. Tas. Menguras dompet saya. Sebenarnya balik ke diri kita lagi, kalau memang menurut kita itu perlu, menurut kita itu kayak berguna buat kita, kenapa enggak? Tapi kalau lagi kalap ya kayak check out aja nih, nggak mikir, suka kadang gitu. Kalau aku gitu orangnya. Kalau ada duit masih mending ya teman-teman. Iya biasanya kalau nggak ada duit ya kan udah ke check out gimana, pengen banget. Aduh. Ujung-ujungnya kita ya minta ya kan. Iya. Kalau Marcel beli yang dibutuhin aja gitu, berarti bisa kontrol ya. Enggak juga sih. Enggak juga, suka kalap juga. Iya, kadang juga mikir gini loh, IG-nya nih bagus deh nanti. Kadang nih ya teman-teman, hal-hal yang nggak perlu dibeli pun dibeli jadinya. Iya betul. Kadang kayak nggak dipakai. Iya, tapi nggak boleh sih sebenarnya gitu. Kita harus bisa juga ngontrol diri kita. Marcel, kembali lagi ke Instagram tadi. Aku pengen cari tahu. Marcel kan tadi bilang kalau Instagram tuh tempat kita bisa dilihat di tahun berikutnya, bisa jadi kenangan. Arsip ya tadi. Iya. Kan sekarang Marcel udah berapa tahun sih punya Instagram?
3 tahun. Udah 3 tahun. Marcel ada nggak sih lihat arsip Marcel yang di pertama tahun gitu? Ada. Cuman menurut aku lebih selektif gitu loh, milih apa yang aku masukin ke Instagram daripada ke Facebook. Karena mikirnya kayak orang-orang Instagram kan orang-orang luar gitu, bukan cuman daerah-daerah kita aja gitu Iya. kan. Jadi kayak pokoknya seusaha semaksimal mungkin jangan masukin yang alay-alay. Jangan alay-alay. Kalau aku punya 2 akun Instagram, Oke. yang satu pastinya untuk alay-alay, Second akun ya. iya, yang satu untuk kayak Safira palsu deh intinya gitu. Kayak Loh, maksudnya kalau aku tuh kan alay gitu. Jadi kalau di akun pertama orang tuh nggak tahu nih kalau aku alay, tapi kalau udah masuk ke akun iya, dua, iya. anak nih alay banget Iya, gitu. iya. Kalau Marcel ada akun kedua? Ada, sama kayak Safira juga. Sama juga. Akun yang pertama maksudnya gimana ya? Akun yang memang aku pakai untuk semuanya gitu kan. Yang memang untuk sekolah atau untuk tag-tag atau post-post hal-hal yang menurut aku itu penting, itu di akun yang pertama. Akun yang kedua ini lebih untuk stalking sih. Wih, ngeri nih, Stalking. ngeri. Tapi Marcel cerita sedikit, aku tuh pernah loh nonaktifkan Instagram. Kenapa kamu nonaktifkan Instagram? Aku nonaktifkan Instagram tuh karena healing sih sebenarnya. Kayak kalau udah ngapus Instagram tuh kayak lega, kayak nggak tahu sih kenapa di Instagram, cuman kayak kalau udah ngapus nonaktifkan IG tuh lebih lega gitu. Jadi beralih ke TikTok juga lebih lucu. TikTok ya kan, semua juga ada di TikTok. Kalau Marcel pernah? Iya, nggak pernah sih. Tapi kamu tahu nggak sih Safira? Apa tuh? Kadang TikTok ini dia tahu loh isi perasaan kita. Iya, ih peramal ya kan. Aku pernah nih. Jadi saat itu aku kayak lagi sedih, lagi galau gitu kan. Jadi bukanya TikTok gitu, nggak mau buka WhatsApp atau Instagram. Malah FYP tuh munculnya yang galau-galau. Yang relate dengan keadaan kita saat ini ya Kadang kan. mikirnya gini kayak, apa sih TikTok nih? Kenapa dia bisa baca isi pikiran kita gitu? Teman-teman aku juga banyak sih gitu. Kadang aku juga gitu. Kayak relate banget nih sama aku gitu ya kan. Yang ada kita bukan jadi gembira, malah makin larut jadinya gitu. Oh gitu, Marcel gitu. Iya, karena kan kalau misalnya itu sesuai sama isi hati kita, kayak dia ngedukung kita gitu loh gitu. Harusnya kan kalau misalnya kita kayak lagi sedih, konten-konten yang lucu dong harusnya yang di-up gitu kan. Tapi mungkin kan waktu kita sedih nih, kita lihat-lihat sekali muncul mungkin yang sedih itu kita kayak bagus, lagi galau nih kita like. Iya. Terus yang berikutnya tuh yang berhubungan dengan yang kita like, Marcel. Setahu aku sih gitu. Iya sih. Oke, Safira, kita sekarang bahas tentang konsisten dalam membuat konten creator. Oke. Sebenarnya menurut kamu gimana sih cara kita agar tetap konsisten gitu? Semisal kita punya konten yang biasa kita lakukan, misalnya Safira suka masak, terus kamu lebih sering ke ngupload tentang masak, resep di akun sosial media, gimana sih caranya agar tetap gitu loh, tetap naik, maksudnya tetap bisa ngikutin alur gitu, nggak tenggelam? Kalau menurut aku kita harus tahu tujuan kita ya, Cak. Kita mau jadi YouTuber. Jadi untuk jadi YouTuber tuh nggak mudah. Kita pasti banyak laluin naik turun. Harus tetap yakin sama mimpi yang aku pengen ini nih. Jadi aku harus kayak manapun jatuhnya harus gapai nih mimpi. Walaupun lagi padahal udah semangat banget gitu kan buat konten, tapi viewersnya malah sedikit. Tapi mungkin itu lebih memotivasi kita, ada ide baru, ada kreasi baru mungkin gitu. Pengalaman di aku sih kemarin yang aku sempat buat konten di TikTok di YouTube tuh, ya aku down juga sih karena aku melihat view-nya nggak naik-naik. Ya kita capek malah kan, makin menurun ngedit. jadinya. Itu kayak merasa jadi kayak putus asa, udahlah mungkin nggak di sini kali skillnya gitu loh, mungkin nggak di sini kali keberuntungannya, udahlah coba yang lain aja lah, lagi tinggalkan aja lah ini gitu. Padahal teman-teman pada nanya, kalian kok nggak pernah up video lagi sih gitu. Berarti ada dong tuh yang Iya, perhatiin. mereka tetap nanya, ya gimana lagi, maksudnya kan kalau misalnya view-nya tetap naik, itu kayak sebagai acuan gitu loh, wih
naik nih view-nya. Walaupun sedikit ya, naiknya sedikit. Tapi gimana walaupun kita udah niat banget, tapi kalau viewersnya turun, jadi kita kayak ada inovasi baru mungkin Marcel di akun YouTube Marcel. Ada kepikiran nih Marcel mau buat konten lagi di YouTube? Nggak ada sih. Nggak ada nih. Karena cuma sendiri. Karena kan TikTok aja sih. YouTube itu kan dia kayak skalanya besar, kita harus ada di editingnya, harus ada di bagian skenario-nya, kontennya selanjutnya apa, itu kan harus dipikiri banget. Dan kayak waktu durasinya itu pun lebih lama di YouTube kan. Beda sama TikTok yang cuma 15 menit dia bisa kemas 15 detik 15 detik dia bisa buat video dan langsung dapat aja gitu intisarinya. Kalau YouTube nih aku rasa kayak lebih lama gitu sih. Tadi kan Marcel bilang kalau YouTube tuh lebih lama. Terus Marcel belum buat konten di TikTok, iya kan? Belum ada. Terus Marcel nggak ada kepikiran mau buat di TikTok? Nggak ada Belum nih. ada. Belum ada nih. Semoga setelah podcast ini ada ide ya. Ya, Nanti aku semoga bisa aja. bantu. Bisa dapat cuan juga. Iya, bisa bagi dua dong intinya. Iya benar sih. Jadi kalau Marcel ada kepikiran buat konten di TikTok, nanti kita juga bisa bantu share. Karena di Iya. TikTok itu bukan tentang banyak tentang edukasi, tentang review tadi kan. Banyak sih kalau di TikTok. Ya sebenarnya juga harus, maksudnya bukan aplikasi sih, sosial media kita juga harus bisa ngebatasin Iya, ya betul. kan. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya udah serba ada di tangan kita, ada di genggaman kita, jadi kita kayak lebih efektif aja gitu, lebih konsisten aja lagi milih. Menurut Safira ada nggak sih hal-hal negatif yang harus kita hindari dari penggunaan semua sosial media ini? Iya pasti ada, kayak TikTok tadi kalau terlalu banyak scroll kan juga nggak baik. Iya benar sih. Lupa kalau- waktu jadinya. Iya betul. Harusnya aduh jam makan nih. Iya lalai Bentar kan lagi lah, kita. scroll lagi. Terus banyak positifnya, banyak negatifnya, semua tergantung kita. Iya sih benar. Kalau Marcel ada nggak ngerasain negatifnya atau karena pakai sosial media jadi negatif terus nih aku gitu? Ada, pastinya ada teman-teman. Jadi aku kayak lebih banyak habisin waktu sendiri dengan bermain handphone tadi. Karena saking banyaknya platform yang aku kunjungi seperti Facebook, TikTok, Instagram, jadi aku kayak lebih asik sendiri dan yang pasti jadi boros teman-teman. Iya betul. Boros kuota nih. Boros kota, kita kehilangan waktu sama keluarga ya kan. Jadi buat teman-teman di rumah nih, Iya, jangan gunain sosial media secukupnya, gunain untuk hal-hal positif, untuk hal-hal yang bisa membangun diri lebih membangun baik. diri gitu. Terus juga untuk menghasilkan cuan. Pastinya. Di samping kita mengikuti hobi kita, kalau hobi kita bisa menghasilkan cuan, kenapa tidak? Betul banget. Oke. Nggak terasa nih kita udah lama berbincang-bincang, Iya, betul. banyak yang kita Seru sharing banget ya. Oke, untuk teman-teman semua, saran dari kita sih yaitu tadi untuk selalu konsisten. Kalau misalnya kita adalah content creator, kita harus konsisten, tetap jaga semangatnya, jangan putus asa karena view-nya turun atau like-nya Betul. turun gitu. Kemudian untuk yang punya akun sosial media, tetap jaga hal-hal positifnya, jangan terkecoh sama hal-hal yang negatif. Iya betul. Gunakan waktunya semaksimal mungkin dan tetap irit sih. Iya. Oke, jangan lupa jaga kesehatannya, tetap jaga prokesnya, mencuci tangan, memakai Menjaga masker, jarak. menjaga jarak. Iya, kemudian tetap kurangi kegiatan di. Oke, sekian dari kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dapat kita perbaiki ke selanjutnya. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen. share. Kebalik ya. Oke teman-teman, terima kasih ya. Dadah. Bye.